Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dengan nomor NIM PPG 0314247128. Saya salah satu peserta PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktek mengajar dengan tema sholat idain dengan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Ibu Susilawati akan belajar untuk materi fikih ya tentang sholat idain. Nah sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ibu minta satu orang untuk memimpin doa ke depan, silakan. Sebelum melaksanakan belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma alhimni rusli wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku kecerdasan dan jauhkanlah aku dari kejahatan nafsuku. Amin. Ya, Ibu ucapkan terima kasih kepada Hafidhia yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pada hari ini kita berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Ya, untuk hari ini Ibu akan absensi dulu ya. Kelas 4 apakah hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Kalau hadir semua berarti bisa mengikuti pelajaran Ibu hari ini ya. Kalau hadir semua. Ya, kita akan periksa. Ibu periksa dulu ya, rapihan dan kesiapan untuk belajar. Coba lihat pakaiannya yang sebelum dimasukkan masukkan dulu. Saya rapikan bajunya. Pakaian sudah posisi duduk. Siap. Coba lihat di bawah ada siapa tidak? Tidak ada. Ya, berarti sudah piket ya. Alhamdulillah ya. Ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai sholat idainnya. Ibu bacakan dulu indikator pembelajarannya. Ya, yang pertama menjelaskan pengertian sholat idain, kemudian mengidentifikasi dalil dan hukum tentang sholat idain, kemudian menganalisis tata cara sholat idain, menjelaskan hikmah sholat idain, dan mempraktekkan tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha dengan baik ya. Nah, tujuan pembelajaran. Sebelum menyampaikan materinya, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama menganalisis ketentuan tata cara sholat idain agar terbentuk pribadi seorang muslim yang bertakwa ya dan meningkatkan rasa syukur dan persaudaraan sesama muslim dalam moderasi beragama. Yang kedua, Ibu harapkan siswa memahami tentang syarat sholat idain. Yang ketiga, setelah Ibu menyampaikan, Ibu harapkan semua siswa itu mampu memahami tentang rukun sholat idain. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, nah kita explain dulu ya. Tepuk sholat idain. Sholatnya itu setahun sekali. Namanya Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 7 Hijjah, dikerjakan 2 rakaat berjamaah. Rakaat pertama takbir 7 kali. Yang kedua takbirnya 5 kali. Hukumnya
tentang rukun syarat sholat idain dan rukun sholat idain. Nah, sebelum pertemuan yang lalu, pertemuan yang minggu lalu kan Ibu sudah sampaikan mengenai pengertian sholat idain. Siapa yang tahu? Ayo, sudah hafal. Apa itu sholat idain? Katakan. Ya. Sholatnya dilaksanakan setahun sekali. Ya, sholatnya dilaksanakan setahun sekali. Kemudian siapa yang tahu apa itu sholat idain? Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, boleh, bagus. Apa itu sholat idain? Jumlahnya 2 rakaat. Iya, boleh, bagus. Siapa lagi yang tahu apa itu sholat idain? Hukumnya sunnah muakkad dilaksanakan 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah. Oke, ya. Kita pengertiannya kita satukan ya. Jadi sholat idain itu sholat 2 rakaat yang dilakukan setahun sekali untuk menyambut hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu tentang sholat idain. Sekarang sholat idain itu kan 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Oke, Idul Fitri. Idul Fitri itu berasal dari kata id yang artinya kembali. Kalau fitri itu artinya berbuka. Jadi sholat Idul Fitri itu artinya kembali berbuka. Terus kan kalau sholat Idul Fitri itu dikerjakannya pada satu Syawal. Jadi dikerjakannya setelah umat Islam melaksanakan puasa sebulan penuh. Itu Idul Fitri. Nah, sekarang kalau Idul Adha. Idul Adha itu id artinya kembali. Adha artinya berkurban. Oke, jadi berkurban itu berarti penyembelihan hewan kurban. Jadi Idul Adha itu dikatakan juga sebagai Idul Kurban, artinya kembali berkurban. Kita lanjut. Nah, sekarang hukum sholat idain. Tadi sudah ada ya, dalam speaking. Hukum sholat idain itu apa? Iya, sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad itu sunnah yang dianjurkan. Berarti kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah harus mengikuti sunnah yang Rasulullah anjurkan. Sekarang kita ada amalan sunnah pada sholat Idul Fitri. Yang pertama biasanya sunnah Idul Fitri. Yang pertama siapa yang tahu? Yang pertama apa? Tuh, mandi. Yang kedua, menggunakan pakaian baik. Ya, jadi kita sebelum sholat Idul Fitri itu disunahkan mandi dulu. Terus memakai pakaian yang terbaik di antara pakaian kita nih. Yang terbaik, biasanya kan udah biasa di kita udah budaya. Lebaran itu pasti semuanya pakai baju baru. Kalaupun tidak punya, tidak usah baru. Yang penting terbaik di antara baju-baju yang lain yang bersih ya. Yang ketiga, berdandan dengan baik dan rapi. Kemudian memakai wangi-wangian secukupnya. Jangan berlebihan. Semprot sampai bawah silipa, tina sapatu, tina senang, kamu kenal si HP, PKPK disemprot. Tidak boleh, harus secukupnya. Jangan berlebihan. Nanti pas kita lewat orang akan Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian dianjurkan makan sebelum berangkat ke masjid. Ini untuk sholat Idul Fitri. Kalau untuk sholat Idul Fitri disunahkannya makan dulu ya sebelum kita berangkat ke masjid. Kemudian menempuh jalan yang berbeda. Jalannya pas kita berangkat lewat sini, pas pulangnya juga harus beda. Itu kalau menurut sunnah rasulnya ya. Jadi pelaksanaan sholat Id itu pas berangkatnya beda jalannya, kemudian pas pulangnya juga harus berbeda. Kemudian bertakbir untuk memuji Allah. Itu pelaksanaan sunnah, amalan sunnah pada saat sholat Idul Fitri. Nah, sekarang amalan sunnah pada sholat Idul Adha. Untuk Idul Adha yang pertama mandi sebelum sholat Idul Adha. Ya, tidak makan dan minum. Nah, itu bedanya. Kalau Idul Fitri disunahkan makan dulu. Kalau Idul Adha itu tidak disunahkan makan dan minum dulu ya. Kemudian memakai wangi-wangian sama. Harus secukupnya, tidak boleh berlebihan. Selanjutnya melewati jalan yang berbeda sama ya, ketika berangkat dan pulang dari masjid. Kemudian mendengarkan khutbah Idul Adha dan yang terakhir mengumandangkan takbir itu kalau Idul Adha mulainya dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Itu tentang amalan sunnah sholat Idul Adha. Ya, sekarang syarat sunnah sholat idain. Ya. Syarat sholat idain itu sama dengan sholat fardu. Syaratnya siapa yang tahu apa? Yang pertama syarat
Bilal, bagus Islam. Siapa atau tahu apa? Balik. Balik. Siapa lagi yang tahu ya? Berangkat. Iya, berakal. Apa lagi? Angkat tangan. Iya, suci dari hadas. Apa lagi? Siapa yang tahu? Ayo, angkat tangan. Iya, menutup aurat. Siapa lagi yang tahu ayo? Syarat sholat idain. Ayo Dika, apa? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Oke. Dan syarat sholat idain itu sama dengan sholat fardu ya. Yang pertama Islam. Sudah pasti harus beragama Islam. Pasti yang merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu yaitu umat Islam. Yang kedua balik. Kalau balik berarti sudah dewasa ya. Iya, bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram itu ya. Mana kotoran ayam, mana dodol. Itu bisa melakukan sholat idain. Kemudian suci dari hadas dan najis. Kalau suci dari hadas berarti hadas besar dan hadas kecil. Kalau najis bisa dari pakaian ataupun tempat ibadahnya ya. Kemudian menutup aurat. Sudah pasti harus tertutup aurat kita pada saat melaksanakan sholat, terutama untuk perempuan ya. Kemudian menghadap kiblat, terus masuk waktu sholat dan niat. Sunnah dalam sholat idain itu yang pertama, sholat id terdiri dari berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian sebelum sholat id tidak disunahkan azan dan iqomah. Ya, tidak ada azan dulu ya? Iya, tidak ada iqomah dulu kan? Iya, tidak pelaksanaan sholat id itu ya. Kemudian sholat id sebaiknya dilakukan dengan berjamaah. Kemudian sholat id lebih baik dilaksanakan di masjid jika dapat menampung seluruh jamaah itu. Rukun sholat idain itu rukun sholat Idul Fitri dan Idul Adha sama rukunnya juga seperti sholat 5 waktu. Oke, yang pertama apa itu rukun sholat? Siapa yang tahu? Niat. Iya, bagus. Yang pertama itu niat. Oke, ibu akan tes nih. Siapa yang tahu sholat id niatnya bagaimana? Idul Fitri. Siapa yang tahu tangan? Ayo, atang apa? Usolli sunatan idil fitri rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Iya, bagus. Terus siapa yang tahu niat sholat Idul Adha? Angkat tangan. Ayo. Ayo jangan malu-malu, ayo hitam. Apa niat sholat Idul Adha? Usolli sunatan fi idil adha rakaatain mustaqbilal kiblati. Iya, walaupun sholatnya setahun sekali harus hafal ya. Di sholat Idul Fitri niatnya sholli sunnatan Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sekarang niat sholat Idul Adha sholli sunnatan Idul Adha rakaataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua siapa yang tahu? Takbir. Iya, takbiratul ihram ya. Angkat tangan berarti membaca Allahu Akbar. Yang ketiga apa? Lanjut. Apa Ata? Membaca Al-Fatihah. Udah takbir membaca? Apa? Al-Fatihah. Oke, siapa lagi yang tahu ya? Ruku. Oh iya, ruku bagus. Apa lagi? Rukunya setelah ruku apa berarti? Iya, tidak bangkit dari Iya, tidak lagi. Kalau apa lagi? Kalau kita yang lagi? Ayo, setelah tidak, iya, sujud. Terus apa lagi? Iya, duduk di antara dua sujud. Terus apa lagi? tasyahud dan salam. Iya, terus? Yang terakhir apa berarti? Iya, tuman minah. Iya. Jadi rukun sholat idain itu yang pertama tadi apa? Niat. Kemudian apa lagi? Takbir. Kemudian membaca Al-Fatihah. Terus iftitah. Terus apa lagi? Hah? Ruku. Terus apa lagi? Tidak. Terus apa lagi? Sujud. Terus apa lagi? Ya, duduk di antara dua sujud. Terus apa lagi? Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Terus apa?
jawab pertanyaannya. Ya, nanti tugas kelompok diskusi ya. Ya. Di itu ya dijawab soalnya. Nah, yang ibu udah bagikan tadi, pertanyaan silakan dijawab ya. Harapan diskusinya ya di sini jawabannya, bikin jawaban di bawah, jawaban di sini, tulis jawabannya di sini. Siapa yang bagian menulis, siapa yang bagian berpikir, coba berdiskusi. Yang menjawab soal nomor 1 siapa, nomor 2 siapa? Silakan tulisannya yang rapi yang bisa dibacakan nanti di depannya. Oke, untuk kelompok yang sudah silakan datang kelompok atur ya, maju ke depan semua ikut temennya ayo. Ayo. Iya, kelompok 3 sudah beres ya. Akan presentasikan ya. Silakan. Ya, yang lain perhatikan ya. Nah, coba silakan untuk dijawab. Pertanyaannya dibacakan dulu kemudian langsung dijawab ya. Apa perbedaan salat Idul Fitri dan Idul Adha? Jawabannya apa? 1. Kalau Idul Fitri dilaksanakan 1 Syawal, kalau Idul Adha dilaksanakan 10 Zulhijjah. Idul Fitri disunahkan makan terlebih dahulu. Idul Adha tidak disunahkan makan dan minum terlebih dahulu. Oke, untuk nomor 2 coba jika dibaca. Oke. Apa sholat Idain? Ya. 1. Beragama Islam, 2. Balik, 3. Berakal sehat, 4. Suci dari hadas, 5. Suci dari najis, 6. Menutup aurat, 7. Menghadap kiblat, 8. Masuk waktu sholat, 9. Niat. Oke, ya. Silakan aja untuk nomor 3 dibacakan jawabannya. Sebutkan rukun sholat Id. Ya. 1. Niat, 2. Takbir, 3. Membaca Al-Fatihah, 4. Ruku, 5. Iktidal, 6. Sujud, 7. Duduk di antara 2 sujud, 8. Duduk bersiap dari salam, 9. Berdiri teguh bacaan 4. Tidak kemalinan. Iya. Tepuk tangan ya untuk kelompok. Silakan kembali. Oke, semua coba dikumpulkan yang ini. Ya, kelompok 2. Ininya apa aja buka ke sini. Sini itu kelompok itu sulit sini. Udah beres ya? Ya, sini kumpulkan semuanya. Nah, anak-anak sekalian, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum selesai pembelajaran, ibu simpulkan dulu ya, sama-sama ya, bahwa sholat Idain itu sholat 2 rakaat dikerjakannya setahun Sekali. Itu untuk menyambut hari Hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Adha. Kemudian tata cara pelaksanaannya sholat Idain itu yang pertama itu kan niat, kemudian apa? Takbir ya. Takbirnya itu takbir pada rakaat pertama berjumlah berapa takbir? 7 takbir. Untuk rakaat kedua jumlah takbirnya berapa? 5. Dalam takbir setiap takbir mengucapkan kalimat tasbih yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ya. Karena pelaksanaan sholat Idain itu dikerjakannya hanya setahun sekali. Ya. Jadi kemudian rukun dan syarat sholat Idain itu sama. Rukun dan syaratnya itu sama dengan sholat wajib atau sholat fardu yang biasa kita kerjakan sehari, yaitu berapa waktu? 5 waktu ya. Oke, apakah bagaimana anak-anak sekalian? Anak-anak semua bagaimana pelajaran hari ini? Seru, apalagi? Menyenangkan. Oh, menyenangkan. Ya, kenapa sih menyenangkan? Kenapa Atang menyenangkan hari ini? Karena ada nyanyinya, Bu. Iya, karena ada nyanyinya. Kenapa menyenangkan, April? Ada diskusi kelompok. Oh iya, ada diskusi kelompok. Kenapa menyenangkan? Oh iya, kata Bibi karena pakai infus. Ya, alhamdulillah pada pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah pada kesempatan terakhir ini kita sudah melaksanakan kesimpulan, sudah refleksi, sudah melaksanakan tugas KKPD semua. Alhamdulillah
mudah-mudahan apa yang disampaikan kalian bisa paham ya. Ya, kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa sebelum sholat. Ayo berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallah.